Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfanul Hasan dari kelas 2A Prodi Ekonomi Syariah. Ingin mengulas sedikit video yang sudah diupload oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI, yaitu tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk pembahasan yang pertama itu pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan ini adalah yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi pengangguran dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Artinya kebijakan-kebijakan ini yaitu mengurangi atau meningkatkan pembelanjaan negara, seperti halnya peningkatan pajak atau pengurangan pajak. Bertujuan apa? Untuk mengurangi tingkat pengangguran dan untuk mencapai perekonomian yang sudah ditargetkan oleh sebuah negara tersebut. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan ini adalah yang pertama sebagai pertumbuhan ekonomi, artinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan cara apa? Seperti halnya ketika di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi itu hanya meningkat sebesar 5%, artinya maka pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan fiskal itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut agar nanti di tahun 2020 itu bisa naik menjadi 10%. Dengan cara seperti mengurangi pajak yang awalnya itu 5%, maka nanti akan dikurangi menjadi seperti katakanlah menjadi 3%. Itu cara untuk memenuhi tujuan dari kebijakan fiskal. Karena ketika pajak itu dikurangi, maka nanti akan biaya dari produksi itu akan semakin rendah dan akan meningkatkan pembelanjaan. Untuk yang kedua yaitu mencegah pengangguran. Seperti sudah saya katakan tadi, artinya mengurangi tingkat pengangguran dalam suatu negara tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu stabilitas harga, artinya menstabilkan harga pada suatu barang, seperti meningkatkan bunga agar nanti masyarakat itu lebih banyak menabung daripada membelanjakan uangnya itu kepada barang-barang yang tidak terlalu penting. Dan untuk yang selanjutnya yaitu mendorong laju investasi, artinya ketika pajak dari suatu produksi dari suatu perusahaan itu berkurang, maka nanti para pengusaha akan tertarik untuk melakukan investasi. Dan untuk yang terakhir yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial, artinya ketika tingkat pengangguran yang di poin kedua yaitu mencegah pengangguran, mengurangi tingkat pengangguran, maka nanti tujuannya itu akan mewujudkan keadilan sosial, meratanya perekonomian dan stabilnya perekonomian. Untuk jenis-jenis dari kebijakan fiskal itu ada dua. Yang pertama yaitu ekspansif dan yang kedua kontraksional. Dan untuk yang selanjutnya itu tentang komponen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan pada perpajakan. Seperti yang sudah banyak saya contohkan tadi, yaitu tentang mengurangi pajak atau meningkatkan pajak, yaitu untuk bertujuan untuk meningkatkan perekonomian yang sudah ditargetkan. Dan selanjutnya itu tentang kebijakan pengeluaran, artinya ketika pendapatan dari suatu negara itu kecil, maka kebijakan pengeluaran dari pendapatan tersebut akan semakin berkurang. Artinya ketika pengeluarannya itu tertata rapi sesuai dengan pendapatannya, maka nanti tidak akan ada yang namanya inflasi atau semacamnya. Dan selanjutnya itu kebijakan investasi dan disinvestasi, dan yang terakhir yaitu pengelolaan utang dan surplus. Dan untuk instrumen dari kebijakan fiskal itu ada 6. Yang pertama anggaran belanja seimbang, dan kedua pembiayaan fungsional,
Dan yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Dan yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Dan yang kelima yaitu stabilitas anggaran otomatis. Dan yang keenam, pengelolaan anggaran. Dan untuk fungsi dari kebijakan fiskal ini yaitu mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM, sumber daya alam dan sumber daya manusia, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, yaitu seperti mengurangi tingkat angka pengangguran. Artinya ketika angka pengangguran itu sudah sudah berkurang, maka pengoptimalan dari SDM atau SDA tersebut sudah terjalankan. Dan yang selanjutnya itu mengoptimalkan kegiatan investasi seperti pengurangan pajak itu nanti akan meningkatkan jumlah pengusaha yang lebih tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Yang selanjutnya yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi dan pembangunan. Dan dari ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomis dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Dan yang kedua, sistem pajak proporsional atau dalam pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Dan yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Pajak dalam Islam itu dibebankan kepada seberapa banyak produktivitas yang sudah dilakukan. Dan untuk penghitungan zakat itu bukan dari jumlah barang yang sudah diproduksi, akan tetapi dari keuntungan penjualan atau pendapatan dari penjualan barang tersebut. Dan yang selanjutnya itu fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, untuk memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Dan yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Dan yang ketiga itu manajemen kekayaan pemerintah. Dan yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Dan untuk instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yaitu yang pertama jizyah, dan yang kedua ghanimah, yang ketiga fa'i, yang keempat zakat, dan yang kelima kharaj, yang keenam nawaib, dan yang ketujuh amwal fahla. Ketujuh tersebut yaitu termasuk dari instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dalam perspektif ekonomi Islam. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.